Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Reza Nugraha Hamdiana, NPM 754232104, akan menyampaikan bahasan berdasarkan jurnal yang berjudul Manufacturing Performance in Green Supply Chain Management untuk memenuhi tugas asesmen tengah semester mata kuliah Logistik Halal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Selanjutnya, pada bagian abstrak, penulis menyampaikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh kinerja manufaktur dalam kegiatan Green Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok yang ramah lingkungan di antara perusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia. Telah dilakukan verifikasi empiris dengan menggunakan survei terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa dengan meningkatkan kinerja manufaktur akan menghasilkan rantai pasokan yang ramah lingkungan dan terintegrasi yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan kepatuhan atas lingkungan serta optimalisasi sumber daya operasional dan kegiatan daur ulang produk. Namun, atas sebagian besar upaya yang telah dilakukan menunjukkan korelasi yang sangat lemah dengan sistem manufaktur secara keseluruhan. Penelitian ini di masa depan harus mencakup sektor industri atau negara yang berbeda untuk memungkinkan membandingkan hasil penelitian. Selanjutnya pada bagian pendahuluan menerangkan tentang manajemen rantai pasokan yang ramah lingkungan bertujuan untuk memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri bagi organisasi dan kegiatan rantai pasokannya, mengatasi perubahan iklim, polusi, dan keterbatasan sumber daya. Nah, ini mengintegrasikan kegiatan manajemen rantai pasok untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan di seluruh siklus sebuah produk, yang melibatkan kolaborasi dengan mitra, analisis internal, dan pertimbangan lingkungan dalam pengembangan suatu produk. Nah, Green Supply Chain Management berupaya mengoptimalkan aliran material, menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan cepat dan efisien, sekaligus meminimalkan biaya dan dampak terhadap lingkungan. Nah, selain itu, Green Supply Chain Management mendorong modernisasi ekologi melalui pengintegrasian aspek lingkungan ke dalam manajemen rantai industri, memanfaatkan inovasi teknologi, dan melibatkan berbagai pelaku industri dalam tata kelola lingkungan. Nah, dalam makalah ini menekankan pentingnya pengukuran kinerja dalam keberhasilan implementasi, khususnya kinerja pemasok yang selaras dengan persyaratan operasional dan perspektif pelanggan untuk meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan dan keberlanjutan. Nah, studi ini menggali persepsi dan pengalaman perusahaan bersertifikat MS ISO 14001 dalam industri manufaktur Malaysia. Nah, ISO 14001 ini dianggap sebagai fasilitator dalam kegiatan lingkungan antara pelanggan dan pemasok dengan organisasi bersertifikat memainkan peran langsung dalam menghijaukan rantai pasokan, artinya membuat rantai pasok yang lebih ramah lingkungan. Kepatuhan terhadap standar ISO 14001 ini diyakini akan meningkatkan peluang pengurangan dampak terhadap lingkungan, sehingga memerlukan struktur organisasi dan pengetahuan untuk mengelola aspek lingkungan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, penulis menggunakan metode berupa survei, lalu kuesioner ini dibagikan kepada perusahaan-perusahaan terpilih untuk menilai profil perusahaan, praktik kegiatan rantai pasokan yang ramah lingkungan, dan kinerja sistem manufaktur, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerapan sistem manajemen lingkungan dan dampaknya terhadap kegiatan operasional. Nah, meskipun tingkat responsnya hanya sebesar 20,74%, nah, ukuran sampel ini sejalan dengan hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan relevansi dan penerimaan kegiatan manajemen rantai pasokan yang ramah lingkungan di antara perusahaan manufaktur Malaysia yang bersertifikat ISO 14001. Nah, pada bagian hasil, eh, studi ini sebetulnya mengkaji demografi responden, kegiatan Green Supply Chain Management, dan kinerja sistem manufaktur di antara perusahaan-perusahaan yang bersertifikat MS ISO 14001 tadi di Malaysia. Mayoritas responden berasal dari industri listrik dan elektronik, dengan sebagian besar perusahaan memiliki kurang dari 250 atau lebih dari 750 karyawan, dan pengalaman sistem manajemen lingkungan lebih dari 8 tahun. Kegiatan Green Supply Chain yang dievaluasi melalui skala tipe Likert menunjukkan tingkat setuju yang tinggi berdasarkan pertimbangan lingkungan dan upaya optimalisasi, serta kegiatan seperti eco-labeling dan pemulihan produk kurang diterapkan. Instansi pemerintah seperti Departemen Lingkungan Hidup dan Kementerian Energi, Teknologi Ramah Lingkungan dan Air
memainkan peran penting dalam mempromosikan program pengelolaan ramah lingkungan. Analisis faktor mengidentifikasi tiga dimensi. Yang pertama yaitu daur ulang produk, kepatuhan lingkungan, dan optimalisasi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja sistem manufaktur secara umum memuaskan, dengan penilaian tertinggi pada peningkatan kualitas produk dan peningkatan fleksibilitas dengan penilaian terendah. Nah, pemodelan persamaan struktural menunjukkan hubungan yang signifikan antara kinerja manufaktur dan praktik green supply chain, dengan kepatuhan lingkungan menunjukkan korelasi penting dengan kinerja sistem manufaktur. Secara keseluruhan, studi ini menekankan pengaruh kinerja manufaktur dalam mendorong praktik rantai pasokan yang lebih ramah lingkungan dan menekankan perlunya eksplorasi lebih lanjut di bidang ini. Sebetulnya makalah ini menggarisbawahi hubungan rumit antara kinerja manufaktur dan praktik green supply chain, khususnya dalam konteks daur ulang produk, kepatuhan terhadap lingkungan, dan optimalisasi sumber daya di perusahaan-perusahaan Malaysia. Nah, mandat dari pemerintah Malaysia sendiri seperti persyaratan daur ulang dan biaya tempat pembuangan akhir telah memberikan insentif kepada organisasi untuk mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap pengelolaan limbah, sehingga mendorong rantai pasokan untuk memperkenalkan produk daur ulang dan mendorong inovasi dalam proses daur ulang itu sendiri. Nah, desain produk ramah lingkungan memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelestarian lingkungan dengan memberikan nilai tambah pada aktivitas daur ulang. Program kepatuhan sangat penting untuk memitigasi dampak lingkungan dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peraturan lingkungan di seluruh rantai, mulai dari logistik masuk hingga distribusi keluar. Nah, kesimpulannya, tingkatnya, peningkatan kinerja manufaktur seperti pengurangan work in process, pengurangan waktu produksi, pengurangan waktu tunggu, dan peningkatan fleksibilitas berpotensi mengarah pada pengelolaan rantai pasokan yang lebih ramah lingkungan di Malaysia. Nah, responden puas dengan hasil penerapan sebagian besar kegiatan rantai pasokan yang ramah lingkungan dan sistem manufaktur saat ini. Praktik green supply chain dapat dibagi menjadi tiga dimensi yang secara positif mempengaruhi beberapa kinerja sistem manufaktur, terutama terkait kepatuhan lingkungan. Nah, namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar koefisien korelasi signifikan berada di bawah 0,6, nah, sehingga menunjukkan pengaruh yang lemah terhadap suatu kinerja. Selain itu, hasil penelitian ini tidak memberikan cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa praktik rantai pasokan ramah lingkungan dapat mempengaruhi kinerja sistem manufaktur secara keseluruhan. Untuk pendapat pribadi, berdasarkan temuan dari penelitian ini, menyoroti interaksi yang kompleks antara kinerja manufaktur dan praktik manajemen rantai pasokan yang ramah lingkungan, khususnya dalam konteks perusahaan di Malaysia. Nah, tentunya hasil penelitian ini sangat menggembirakan melihat peningkatan kinerja manufaktur dikaitkan dengan pengembangan rantai pasokan ramah lingkungan yang terintegrasi, yang mengarah pada peningkatan kepatuhan terhadap lingkungan dan optimalisasi sumber daya operasional dan aktivitas daur ulang produk. Nah, namun, pengamatan terhadap lemahnya korelasi antara sebagian besar praktik dan kinerja sistem manufaktur secara keseluruhan, nah, itu menekankan perlunya penyelidikan lebih lanjut. Meskipun penelitian ini memberikan pengetahuan yang sangat berharga mengenai dinamika spesifik green supply chain management dalam industri manufaktur Malaysia, penelitian di masa depan harus mempertimbangkan perluasan ke berbagai sektor industri atau negara untuk memungkinkan analisis komparatif dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manufaktur dan praktik green supply chain management. Betulnya, secara keseluruhan, studi ini menggarisbawahi pentingnya penelitian dan kolaborasi berkelanjutan dalam memajukan praktik berkelanjutan dalam manajemen rantai pasokan yang bertujuan untuk mencapai tujuan lingkungan dan efisiensi operasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.